السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pertolongannya kita dapat melangkahkan kaki kita menuju Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah yang mulia, ibadah salat Jumat yang Allah panggil kita dan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semua, dan semoga kita menjadi para hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya. Bersyukur dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengikrarkan bahwa semua nikmat murni pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita gunakan nikmat yang Allah berikan di jalan kebaikan yang Allah ridhoi, di jalan yang diajarkan, digariskan, dicontohkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya tanpa terkecuali, dan umatnya yang setia sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu wasiat yang selalu Allah wasiatkan kepada setiap generasi, yaitu wasiat ketakwaan, agar kita menjalankan perintah Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun juga, agar kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, maka semua itu kita kerjakan dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdasarkan tuntunan yang diajarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, di antara perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita dan dibutuhkan oleh setiap manusia, apalagi seorang beriman, yaitu berkaitan dengan nasihat. Setiap muslim membutuhkan nasihat, terutama nasihat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan kalam terbaik, nasihat yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Begitu pula nasihat-nasihat ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah, kepada agamanya, dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menunjukkan agungnya perkara nasihat adalah di antara yang pertama, Allah jadikan nasihat dalam Islam sebagai jalan selamat dari kerugian. Allah berfirman di dalam surat yang pendek, tapi maknanya sangat agung sekali. Allah berfirman, wal asr,
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian semuanya. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang memiliki kedudukan tinggi rugi, yang tidak memiliki kedudukan tinggi, semua orang dalam kerugian, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan dari kerugian. Yang pertama, illal ladzina amanu, itu orang-orang yang beriman, yang imannya dibangun di atas ilmu, dibangun di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah wa amilus solihat, orang-orang yang beramal soleh. Yang ketiga, saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat, memberikan pesan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah menyebutkan 4 golongan manusia yang selamat dari kerugian. Di antaranya adalah orang-orang yang memberikan nasihat dan saling memberikan nasihat. Ini menunjukkan agungnya nasihat di dalam Islam, menunjukkan pentingnya nasihat dalam kehidupan seorang hamba, seorang muslim dalam hidupnya di dunia menuju akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, yang menunjukkan kedudukan dan pentingnya nasihat adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadikan nasihat sebagai pondasi agama, sebagai barometer agama, sebagai kaidah di antara kaidah-kaidah penting dalam agama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Qalu liman, untuk siapa wahai Rasulullah? Qal lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasul, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, untuk para imam kaum muslimin, wa amatihim, dan masyarakat umum kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Arti nasihat dalam hadis ini adalah i'ta'u malil ghairi minal haq, yaitu menunaikan pihak yang lainnya. Maka memberi nasihat untuk Allah adalah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim butuh nasihat agar bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim butuh nasihat agar bisa menunaikan hak kitabnya. Seorang muslim butuh nasihat agar bisa mewujudkan hak agamanya. Seorang muslim butuh nasihat dan akan memberikan nasihat kepada para imam kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, kepada kebaikan dengan cara yang baik, menjauhkan dari yang mungkar dan jauh dari cara yang mungkar. Kemudian untuk seluruh kaum muslimin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad-dinun nasiha, maka ini menunjukkan makna pembatasan hakikat daripada agama itu adalah nasihat. Agama itu dibangun atas nasihat. Ini menunjukkan masyarul muslimin akan pentingnya perkara nasihat kehidupan kita. Semua kita butuh nasihat. Semua kita butuh nasihat. Kenapa butuh nasihat? Maka ada beberapa sebab. Yang pertama diantaranya karena saling memberikan nasihat, saling mengingatkan dalam kebaikan, itu merupakan agama kita. An-nasihatu dinuna, nasihat adalah agama kita. Dan ini ada pahala, di situ adalah ibadah. Ibadah buat memberikan nasihat, ibadah juga buat orang-orang yang mau menerima nasihat. Apalagi nasihat itu berkaitan dengan nasihat yang sumbernya dari firman Allah, sabda nabinya yang kebenarannya ada dipastikan, kemudian dipahami dengan cara yang benar, menuju kebaikan dunia, menuju kebaikan akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa kita butuh nasihat? Karena kita manusia memiliki sifat nisyan, memiliki sifat ghaflah, memiliki sifat lalai, kita memiliki sifat lupa. Maka kita yang lupa butuh diingatkan, kita yang lalai butuh diingatkan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia sehebat apapun maka dia pasti memiliki sifat lupa, dan memang manusia dinamakan manusia linisyanihi karena memiliki sifat lupa. Maka butuh nasihat, butuh nasihat ilmu, kita butuh pengajian, kita butuh firman Allah Al-Quran, kita butuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita butuh nasihat, diingatkan teman-teman kita menuju kebaikan. Masyarul muslimin rahimakumullah, Syekhul Islam mengatakan al muslimu lil muslim kal yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Antara seorang mukmin satu dengan yang lainnya ibarat dua tangan. Apabila tangan kiri kotor, maka tangan kanan dia akan membersihkan. Ketika tangan kanan kotor, maka tangan kiri akan membersihkan. Taghsilu ihdahumal ukhra, maka tangan itu saling membersihkan, mengajak kepada kebersihan, kebersihan jiwa, kebersihan raga, kebersihan hati. Maka seorang muslim juga demikian, dia membutuhkan nasihat. Mathul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathil jasad idza istaka minhu udwun tada'alahu sa'il jasad wal humma. Perumpamaan muslim dengan muslim yang lainnya adalah dalam saling kasih sayang, saling mencintai, saling melembut. Itu seperti satu jasad. Apabila ada satu organ tubuh kita yang sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan demam dan tidak bisa tidur. Begitu pula jasad seorang muslim di antara muslim yang lainnya, dia butuh saling melengkapi, tidak saling mengajak kepada keburukan, saling mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada kemungkaran, saling mengajak mendekat kepada Allah, mendekat kepada kitab sucinya, mendekat kepada sunnah nabinya, mengajak kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan gotong royong untuk menjauhkan kita dari kitab Allah dan sunnah nabinya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian ketiga, kenapa kita butuh nasihat? Karena manusia itu imannya naik dan turun. Sebagaimana pohon itu apabila tidak disirami, tidak dikasih pupuk, lambat laun dia bisa layu, bahkan bisa mati. Begitu pula sajaratul iman, pohon keimanan yang ada dalam diri kita, pohon keimanan yang ada dalam dada kita. Apabila dibiarkan, kita tidak belajar agama Allah, kita tidak mendengarkan nasihat, tidak mengenal qaul Allah, qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jauh dari Allah, kita jauh dari kewajiban-kewajiban kita jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jauh dari dzikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati itu lama-lama bisa lemah, hati itu lama-lama bisa layu, lama-lama hati itu akan menjadi mati, sehingga tidak kenal yang baik, tidak kenal yang mungkar. Yang baik dikatakan sebagai kemungkaran, yang mungkar dikatakan kebaikan, yang tuntunan dianggap tidak tuntunan, yang tidak tuntunan dianggap tuntunan. Maka ini adalah efek daripada hati kita yang kurang hidup, sehingga hati kita selalu butuh nasihat, kita butuh ilmu. Hati tanpa ilmu, tanpa ayat, tanpa sunnah Nabi SAW seperti ikan tanpa air tidak akan bisa hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah namakan Al-Quran di antara Al-Ruh yang akan memberikan kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya yang mengajak kepada kalian menuju kehidupan. Kalau kehidupan fisik tidak ada bedanya manusia dengan yang lainnya. Kehidupan fisik tidak ada bedanya, tapi membedakan antara seorang mukmin dengan tidak, seorang mukmin dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Maka hakikatnya adalah ada pada hati yang hidup, karena hati itu ada hati yang hidup, yang mana hatinya ada takut kepada Allah, takut ketika meninggalkan kewajiban, takut ketika menerjang yang haram. Begitu pula ada rasa mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada ayatnya, mendahulukan kebaikan daripada yang tidak baik, cinta kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepadanya, menjauhi larangannya, perhatikan syariat dan tuntunannya. Maka hati itu adalah hati yang hidup. Dia akan ada rasa takut, ada rasa cinta, ada rasa harap, ada tawakal, ada ketundukan.
itu al-qalbu al-hayyu, tapi ada juga hati yang sakit. Terlebih parah lagi adalah al-qalbul mayyit, yaitu hati yang mati, alladzi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, yang tidak kenal yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita membutuhkan nasihat. Seorang muslim harus dia ada waktu untuk belajar agamanya. Seorang muslim harus ada waktu membaca kitab sucinya. Jangan untuk kita sempat, akan tapi perlu kita sempatkan untuk mendekat kepada majelis ilmu yang dibacakan ilmu qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan akidah kita, diajarkan cara ibadah kita, diajarkan tentang muamalah dalam agama kita, sehingga yang kita amalkan adalah mendekati apa yang Allah inginkan untuk kita, mendekati yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, sehingga yang kita kerjakan menjadi amal soleh. Karena amal soleh itu adalah amal yang soleh pada niatnya dan soleh baik pada caranya, sehingga menghasilkan hasil yang baik dari amal-amal kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian poin terakhir, bagaimana agar kita bisa mendapatkan nasihat, bisa mendapatkan nasihat dan bisa mengambil manfaat daripada nasihat. Allah berfirman dalam menjelaskan hal ini, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam wa huwa syahid. Sesungguhnya pada demikian itu sungguh ada peringatan adzikra. Maka Al-Qur'an adalah dzikra, peringatan. Sunnah nabinya adalah dzikra, peringatan. Nasihat adalah dzikra, peringatan. Ilmu adalah dzikra, peringatan. Bahkan kejadian-kejadian yang menimpa umat itu bagian daripada dzikra, agar kita mengambil pelajaran. Inna fi dzalika ladzikra, untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Kalau hati fisik semua punya, akan tapi al-qalbul hayyu, hati yang hidup, yang mau menerima firman Rabbnya, yang menerima sabda nabinya, yang menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun au alqasama. Jadi syarat yang pertama seorang bisa mengambil manfaat dari nasihat adalah hatinya hidup. Kemudian yang kedua adalah al-isgha au al-qasama, dia perhatian dalam mendengarkan nasihat. Didengarkan apa maksud dari ayat ini, apa maksudnya, didengarkan baik-baik, disimak. Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allah muji orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan dia mengikuti yang terbaik dari apa yang disampaikan. Kemudian syarat yang ketiga manfaat adalah yaitu wa huwa syahid, hatinya hadir, hatinya tidak lalai, hatinya hadir ketika mendengarkan. Maka manfaat ini bisa kita raih dengan hati yang hidup, kemudian dengan telinga kita yang mendengarkan nasihat, kemudian ketiga dengan hadirnya hati kita ketika mendapatkan nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bisa mewujudkan makna nasihat dalam agama kita dan menjadi lahan pahala bagi kita, dan kita menjadi orang-orang yang mau menerima nasihat dari orang-orang memberikan nasihat kepada kita apabila nasihat itu adalah nasihat yang memang kebenaran walaupun rasanya pahit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini mari kita perhatikan sedikit sebagai tambahan daripada khutbah yang pertama. Kita telah mengetahui sebab-sebab seorang bisa mendapatkan atau mengambil manfaat dari nasihat. Maka di sana juga ada penghalang dari kebenaran. Di antara penghalang kebenaran adalah yang pertama yaitu ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, niscaya akan hancur langit dan bumi. Maka ittibaul hawa fala tattabi'ul hawa, maka pesan Allah jangan mengikuti hawa nafsu, ikutilah wahyu Allah, mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin, di antara penghalang dari kebenaran adalah
ketika seorang hatinya dipenuhi dengan hubbus syuhrah, hubbul mansib, dia ingin kedudukan. Seorang apabila hatinya ingin kedudukan, dia ada hirs, ada tamak, maka ini juga terkadang menjadi penghalang kebenaran. Karena kadang-kadang orang ketika jatuh dalam kesalahan, akan tapi kalau dia menerima kebenaran itu, dia merasa akan jatuh kedudukan saya, maka akhirnya dia menjauhi kebenaran yang datang kepadanya. Kemudian ketiga, masyarul muslimin, di antara penghalang dari kebenaran adalah yaitu al-kibru, yaitu seorang ketika dalam dirinya ada kesombongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kibru batul haq wa ghamtun nas, bahwasanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini dua-duanya berkaitan. Ketika seorang kemudian meremehkan, seorang menyampaikan, kadang kebenaran tidak diterima walaupun benar. Terkadang ada seorang itu ada sikap sombong, akhirnya dia meremehkan manusia. Maka al-kibru adalah batul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masyarakat muslimin, di antara sebab seorang kadang menolak kebenaran adalah karena dia sangat bergantung dengan dunia, dengan harta. Seorang punya kedudukan tinggi, akan tapi apabila dia menerima nasihat, hartanya akan hilang. Dia dalam suatu usaha yang haram tapi hasilnya besar, kemudian dinasihati, ini adalah suatu usaha kurang baik, dia mengatakan ini menguntungkan. Akhirnya apa? Karena mikir manfaat duniawi, luka pada kebenaran. Sehingga solusinya adalah seorang harus kembali kepada apa yang Allah inginkan untuk kita. Ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agar kita menjadikan dan berusaha hati kita agar hidup tunduk kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga lebih mudah untuk menerima kebenaran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur islam wal muslimin. Allahumma isma' kalimatum al haqqi ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa fi awtanil muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur awratina wa amir raw'atina. Allahumma fatna min bayni aydina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa na'udzu bi azamatika an ta'ala min tahtina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma yassir umurana wa umur muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salah.